Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rindiani, mahasiswa dari kampus STKIP PGRI Sukabumi. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal tentang sistem ekonomi. Di sekolah teman-teman, tentunya memiliki peraturan yang wajib untuk dipatuhi agar terciptanya kenyamanan serta tercapainya tujuan bersama. Bisa saja peraturan dari sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu berbeda, sama halnya dengan mengatur perekonomian di suatu negara. Tiap-tiap negara bisa memiliki sistemnya masing-masing yang dapat membantu negara tersebut agar mencapai tujuannya masing-masing. Apa sajakah sistem-sistem tersebut? Mari kita bahas. Nah, terdapat beberapa bentuk sistem ekonomi yang dikenal di dunia ini. Perlu diingat bahwa masing-masing sistem pada dasarnya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, sehingga kita tidak bisa begitu saja menentukan mana yang terbaik di antara yang lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas ke bentuk sistem yang pertama. Yang pertama ini ada sistem ekonomi tradisional. Nah, ciri khasnya dalam masyarakatnya memproduksi sendiri barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Produksi yang dilakukan pun masih bersifat sederhana. Sistem ini umumnya dianut oleh masyarakat yang belum maju peradabannya. Nah, adapun karakteristik, kelebihan, dan kelemahan. Yang pertama ada karakteristik, tidak mengenal teknologi. Teknologi sangat sederhana. Yang kedua ada memproduksi barang yang dibutuhkan saja. Yang ketiga tidak ada spesialisasi. Dan yang keempat tidak ada perdagangan. Lalu adapun kelebihannya, yang pertama persaingan jarang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, jarang terjadi konflik ekonomi. Yang ketiga, masyarakat jarang mengalami tekanan jiwa karena tidak terbebani dengan target tertentu yang harus dicapai. Adapun kelemahannya, yang pertama ada kegiatan ekonomi tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua ada sulit berkembang. Yang ketiga ada efisiensi penggunaan sumber daya tidak maksimal. Nah, bentuk sistem ekonomi yang kedua ada sistem ekonomi komando. Ciri utamanya adalah pemerintah memiliki kendali yang sangat besar terhadap hampir semua aspek dalam perekonomian tersebut. Nah, saat ini hampir tidak ada negara yang menganut sistem ekonomi ini secara mutlak. Walaupun sistem ini kerap kali digunakan di negara-negara komunis, misalnya seperti Korea Utara. Nah, adapun karakteristik, kelebihan, dan kelemahannya. Yang pertama, dalam karakteristik ada pemerintah memiliki kendali yang besar terhadap proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, ada barang modal dan faktor produksi dimiliki pemerintah. Yang ketiga, hak pribadi tidak diakui. Dan yang keempat, ada jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya, ada kelebihannya. Yang pertama, ada masalah ekonomi lebih mudah dikendalikan. Yang kedua, pemerintah dapat mempengaruhi harga dan jumlah barang yang ada di pasar. Nah, yang ketiga, distribusi pendapatan lebih merata. Yang keempat, kebutuhan masyarakat terpenuhi secara merata. Dan yang kelima, krisis ekonomi jarang terjadi. Selanjutnya, adapun kelemahannya. Yang pertama, inisiatif individu tidak berkembang. Yang kedua, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki kekayaan dan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, ada kebebasan individu terbatas. Dan yang keempat, informasi terbatas dan dikendalikan oleh pemerintah. Nah, bentuk sistem yang ketiga ada sistem ekonomi liberal atau pasar. Berkebalikan dengan sistem ekonomi komando atau berpusat, bentuk ini memberikan kebebasan yang besar bagi masyarakat untuk menentukan kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Nah, adapun karakteristik, kelebihan, dan kelemahannya. Dalam karakteristik yang pertama, ada barang modal dan faktor produksi dimiliki perusahaan, perseorangan, ataupun kelompok masyarakat. Yang kedua, sektor swasta dan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi di semua faktor.
Nah, yang ketiga, individu diberi kebebasan dalam menentukan pekerjaan serta menentukan konsumsi yang ingin dilakukan. Yang keempat, tujuan utama kegiatan ekonomi dalam mencari laba. Yang kelima, adanya persaingan baik antar individu atau antar perusahaan dalam kegiatan ekonomi. Adapun kelebihannya, yang pertama, individu memiliki kebebasan memilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Yang kedua, adanya persaingan menciptakan kemajuan di segala bidang. Nah, yang ketiga, hak milik diakui. Yang keempat, kreativitas berkembang. Adapun kelemahannya, yang pertama persaingan bisa berakibat adanya pertimbangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kedua, pemerataan pendapat sulit dilakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada krisis ekonomi mungkin terjadi. Nah, bentuk sistem yang selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Adanya kesadaran bahwa masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, menciptakan apa yang kemudian disebut sistem ekonomi campuran. Ide besar dari sistem ini adalah berusaha menggabungkan bentuk komando dan pasar agar dapat memperoleh sistem yang relatif lebih baik. Sistem inilah yang saat ini lazim digunakan oleh banyak negara. Meskipun demikian, umumnya masing-masing negara memiliki kecenderungannya masing-masing untuk lebih condong pada sistem ekonomi komando atau pasar. Adapun karakteristik, kelebihan, dan kelemahannya. Dalam karakteristik, yang pertama, alat produksi vital. Dalam arti lain, berpengaruh terhadap hajat orang banyak. Nah, juga dikuasai oleh negara. Yang kedua, kegiatan perekonomian dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta secara bersama-sama. Dan yang ketiga, hak milik pribadi diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Adapun kelebihannya, yang pertama, monopoli swasta dapat dikurangi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi lebih stabil. Yang ketiga, inisiatif dan kreativitas berkembang dan didukung pemerintah. Adapun kelemahannya, persaingan dalam kegiatan ekonomi mungkin terjadi. Dan yang kedua, adanya kemungkinan terjadi krisis. Nah, adapun yang merupakan ciri dari sistem ekonomi liberal ini. Yang pertama, hak milik pribadi diakui. Yang kedua, kreativitas individu berkembang. Yang ketiga, sangat mungkin terjadi ketimpangan. Dan yang keempat, krisis tidak mungkin terjadi. Yang kelima, kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencari laba. Jadi, kesimpulannya, sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi yang satu dengan yang lain adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Begitu. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.